warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Syarifatul Ummah. Saya Zulfi Fatur Rahma. Saya Ganis Anindya Ramadanti. Saya Selvia Cumaroh. Saya Zilin Rosiana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana penerapan TIK di bidang pendidikan. Sebelum masuk ke materi, kita harus mempelajari terlebih dahulu apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Tak muncul pada abad ke-20 dan berkembang secara pesat daripada teknologi lainnya. TIK mencakup dua aspek, satu teknologi informasi, dua teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Dalam kebijakan nasional, TIK menjadi kunci dalam dua hal. Yang pertama ada efisiensi proses, baik administrasi maupun pembelajaran. Yang kedua ada memenangkan kompetensi, yaitu bersaing di era global. Dan selanjutnya ada tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada menyadarkan siswa akan potensi perkembangan TIK yang harus berubah. Yang kedua ada memotivasi kemampuan siswa untuk bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya ada mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK. Dan selanjutnya mengembangkan kemampuan belajar mendidik, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan TIK untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah. Kemudian model pengembangan TIK dalam pendidikan, program pengembangan TIK bidang pendidikan akan dilaksanakan melalui tahap sebagai berikut. Tahap pertama, satu, merancang sistem jaringan yang mencakup jaringan internet yang menghubungkan sekolah-sekolah dengan pusat data dan aplikasi, serta jaringan internet sebagai sarana dan media komunikasi dan informasi di sekolah. Dua, merancang dan membuat aplikasi database. Tiga, merancang dan membuat aplikasi manajemen untuk pengelolaan pendidikan di pusat, daerah, dan sekolah. Tahap kedua, satu, melakukan implementasi sistem pada sekolah-sekolah di Indonesia yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana TIK dan pelatihan tenaga pelaksanaan dan guru. Dua, merancang dan membuat aplikasi pembelajaran. Tahap ketiga adalah tahap memperluas implementasi sistem di sekolah-sekolah. Adapun beberapa dampak positif dan negatif TIK di bidang pendidikan. Dampak positif TIK di bidang pendidikan antara lain: satu, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Yang keempat, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber informasi dan pusat pendidikan. Yang kelima, kelas online, adanya aplikasi kelas online mempermudah proses pembelajaran jarak jauh. Dan untuk dampak negatif TIK di bidang pendidikan, satu, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Contoh, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Dua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan mengingat sebuah sistem konvensional, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, akan berakibat fatal. Tiga, TIK dipandang kurang efektif atau tidak efektif saat tujuan penggunaannya tidak jelas, seperti untuk menggunakan internet untuk mencari video porno saat menggunakan komputer di sekolah. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kami. Semoga bisa menambah wawasan Anda.
Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan karena kami masih belajar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.